Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum ke Kultur Merdeka, kemarin ada titipan dari IGTKI Kabupaten, yaitu tentang KTA, kartu anggota IGTKI. Jadi saya akan jelaskan dulu tentang KTA dulu ya sebelum ke Kultur Merdeka. Selama ini kita selalu disampaikan untuk membuat KTA, tapi sampai sekarang juga belum ada wujudnya. Ini ada sistem baru untuk pembuatan KTA IGTKI PGRI ya, sistem informasi keanggotaan IGTKI PGRI. Ini webnya bisa dilihat di PT IGTKI Update ya, bisa dilihat di halaman itu tentang IGTKI. Kalau mau lihat-lihat kegiatan IGTKI se-nasional ya, se-Indonesia ada di PT IGTKI Update. Kemudian untuk link pendaftaran anggota atau pembuatan KTA ada di https pp.igtki.id anggota. Nanti akan kami share ini ya. Kemudian catatan penting ya, diisi dengan huruf sesuai KTP. Misalnya namanya Maimunah, ada checklist di atasnya, checklistnya dihilangin Maimunah ya, jadi tanda petik di atas tidak digunakan ya, tapi sesuai KTP. Kalau misalnya ada checklistnya dihilangkan. Kemudian hurufnya kapital semua. Kemudian ada dibutuhkan file untuk diupload, yaitu foto dan bukti transfer. Jadi untuk sekarang KTA itu pembayarannya secara transfer masing-masing dulu ya, tidak dikoordinasi oleh cabang atau kabupaten. Jadi setiap dulu mentransfer masing-masing. Kemudian nanti bukti transfernya akan kita upload ketika kita mendaftarkan KTA ya. Jadi ada foto juga ada bukti transfer, harus JPEG atau JPG maksimal 2 MB. Kalau kegedean gampang gimana cara ngecilinnya, tahu enggak? Ya kompres yang paling gampang, tahu enggak? Dikirim ke WA. Kalau kita kirim ke WA otomatis akan jadi kecil filenya. Ya, foto kita foto pakai HP kan biasanya 4, 5. Ketika kita kirim ke WA nanti akan jadi cuma 100 berapa KB ya. Itu cara gampang mengecilkan file foto ya, jadi nggak perlu bingung-bingung kan, suka nih kompres pakai aplikasi ini aplikasi itu, tapi nggak semua orang bisa. Yang paling gampang ada kirim ke WA, nanti hasil dari downloadan WA itu akan jadi kecil sendiri ya. Kemudian untuk verifikasi mandiri, melakukan pengisian form yang tadi nggak kelihatan, nanti saya buka linknya langsung, pasti kelihatan, kalau nggak kelihatan. Kemudian diisi form sesuai petunjuk kewenangan tersebut. Apabila ada tanda bintang itu berarti harus diisi. Kalau nggak ada tanda bintang tidak diisi, tidak apa-apa. Tapi kalau bisa diisi. Contohnya misalnya NUPTK. Kalau punya diisi, kalau nggak punya nggak usah ya, nggak apa-apa, jangan bingung. Bu, saya nggak punya NUPTK, gimana cara isinya? Kalau yang nggak punya nggak usah diisi, tapi kalau yang punya mohon untuk diisi ya. Kemudian setelah melakukan pendaftaran, data akan diverifikasi oleh admin paling lambat 2 kali 24 jam. Kita akan mendapat balasan email, karena ketika mendaftar itu kita mencantumkan email kita. Jadi nanti verifikasinya melewati email, kemudian hasilnya kartu KTA-nya juga dikirim lewat email. Kalau sudah kartu KTA dikirim lewat email, kita bisa mengeprint masing-masing ya. Jadi bisa dikirim masing-masing. Kemudian satu email berlaku hanya untuk satu orang. Jangan sampai 40 emailnya satu macam ya. Jadi setiap buku pakai email masing-masing. Zaman sekarang kan semua punya email ya. Ada yang nggak punya? Nggak ada kan, HP harus pakai email ya kan. Kalau nggak pakai email, HP-nya nggak bisa dibuka. Jadi tidak ada alasan buku nggak punya email, semua pasti punya email. Kemudian anggota yang telah diverifikasi akan menerima email berisi formulir dan kartu anggota seperti yang tadi saya sampaikan.
Kemudian formulir registrasi dan kartu anggota akan dikirim via email dengan catatan saat penginputan email adalah benar ya. Jadi emailnya harus benar, kalau nggak benar juga kan nggak nyampe. Misalnya alamatnya Jalan Mayon Oking, tapi alamatnya Jalan Ayon Oking Gang M, nyampe enggak kan ya. Jadi harus benar alamat emailnya. Oke, lanjut. Kemudian contoh formulir pendaftaran, kalau sudah daftar kita akan dapat email seperti ini. Kemudian catatan untuk foto ya, untuk foto backgroundnya merah, pakai seragam IGTKI pusat ya, yang nomornya Bu, jas dulu, jilbabnya dimasukin. Jadi kalau yang belum punya, gimana caranya Bu? Pinjam, gantian satu baju buat gantian. Bentuknya jas ya, tinggal diangkatin aja. Jadi tinggal blazer gitu kan. Waktu yang penting semua pakai kuning kuning. Kemudian jaketnya gantian pakainya. Kemudian foto jepit belakang ya. Kemudian juga pakai pin ya. Punya nggak Bu pin? Bu Juana, pinnya di mana Bu Juana? Pin IGTKI pada nggak punya? Ada ya? Oh, di Bu Neneng ada. Oh, fotonya di Karya Mukti aja katanya biar gampang ya. Jadi fotonya di Karya Mukti, nanti dijadwal misalnya ya. Oh, besok aja sekalian, besok pakai tudung putih ya, biar besok bisa kita foto sekalian. Oke? Jadi masalah foto aman. Besok ya, besok kita foto pakai tudung putih. Mau bajunya merah apa, yang penting tudungnya putih ya, karena nanti kita difoto. Oke, lanjut ya. Untuk masalah foto aman. Kemudian bentuk KTA-nya seperti ini. Bu Neneng, untuk ngeprint KTA-nya gimana? Ngeprint masing-masing apa mau dikoordinasi? Jadi nanti kalau sudah dapat emailnya dikirim ke kita cabang ya, email tentang KTA-nya. Nanti untuk ngeprintnya dikoordinasi dari cabang biar bagus ya. Kalau sendiri kalau punya lagi jelek, hasilnya kabur ya. Jadi nanti dikoordinasi. Oke. Selanjutnya punya email, dicek dulu apakah pas lisinya benar apa enggak. Kita bisa cek di situ update lampiran. Kemudian permasalahan, jika dalam waktu 2 kali 24 jam tidak menerima email, wajib mengecek tadi ya, https://pp IGTKI ID anggota update lampiran dengan memasukkan nomor KTP ya, karena ketika mengisi pakai nomor KTP. Jadi ketika kita mau melihat data kita pakai nomor KTP. Jika ada kesalahan, baik nama, tempat tanggal lahir dapat diperbaiki melalui tadi sama dengan memasukkan nomor KTP. Kemudian formulir dan KTA akan dikirim kembali via email 2 kali 24 jam setelah memperbaiki data. Klik simpan pada menu update data dengan mengkonfirmasi ke admin dengan cara. Jadi ketika kita sudah memperbaiki data, ketika salah, kita kirim email ke ppigtki@gmail.com dengan format perubahan nama, tempat tanggal lahir, dan email aktif. Kemudian bisa juga melalui WA ke 0896 3846 8502. Nama, tempat tanggal lahir, email. Jadi bisa lewat email atau lewat WA untuk yang salah memperbaikan. Kemudian yang untuk pembuatan KTA yang pertama itu adalah KTP, karena kita butuh nomor NIK. Kemudian email yang aktif, kemudian golongan darah. Misalnya belum tahu golongan darahnya, nanti ada pilihannya belum dicek ya, ada A, B, AB, O, yang paling bawah belum dicek. Jadi kalau misalnya ibu belum tahu golongan darah, berarti pilihannya belum dicek. Kemudian NPWP, foto maksimal 2 MB, kemudian bukti pembayaran maksimal 2 MB. Link pendaftarannya https ppigtki.id /, anggota. Nanti dikirim. Terima kasih. Jika ada pertanyaan silakan menghubungi Bapak Alex Lunanto 08
085711535103. Jadi nanya bukan ke saya ya, ke Pak Aris Widianto. Oke. Nah, di sini ya. Nanti ada gelar depan, nama lengkap, gelar belakang. Misalnya DNA kan di depan, SPD di belakang, SPDI, SPDAU di belakang. Kemudian jenis kelamin, tempat lahir, tanggal lahir, formatnya tanggal, bulan, kemudian tahun, kemudian nomor KTP, email aktif, pekerjaan, golongan darah, jabatan organisasi. Oh ya. Jadi kalau ada tanda panah ke bawah itu bisa diklik, bisa dipilih apakah kepala sekolah atau guru, kayak bisa dicari. Kemudian golongan darah tadi saya sampaikan nih, O, A, B, AB atau belum dites. Kemudian jabatan dalam organisasi jangan diisi ketua umum, sekretaris umum, bendahara umum, karena itu punyanya oleh pusat ya. Kemudian misalnya ketua, sekretaris, bendahara, kemudian anggota, wakil ketua, wakil sekretaris, wakil bendahara, bidang humas, misalnya bidang pendidikan ya, atau anggota. Kemudian cari provinsi, diketik coba Jawa. Oh, belum nongol dia, ada ya, Jawa Barat ya. Kemudian kabupatennya Bogor. Ada Kab Bogor ya, jangan kota Bogor ya, pilihnya Kab Bogor. Kemudian diisi alamat sesuai KTP, kode pos, nomor telepon kalau ada ya, kalau ada nomor HP, NUPTK nih, kan tidak ada bintang, jadi kalau misalnya nggak ada nggak apa-apa, nggak usah diisi, kalau ada ditulis. Kemudian bidang studi, guru kelas ya, karena kalau kita kan tidak ada bidang studi. Kemudian instansi tempat tugas, kemudian jenjangnya adalah TK. Kemudian provinsi instansi seperti tadi ya, diketik aja, kemudian dipilih. Kota, kabupaten juga sama, kemudian kecamatan juga sama dipilih. Kemudian yang bawah alamat instansi, kalau yang tadi alamat KTP, yang bawah alamat instansi, kode pos, nomor telepon juga ada. Kemudian di sini foto sama bukti bayar atau transfer browser ya, nanti tinggal fotonya di browser di sini. Jadi di sini ada yang bintang. Kalau bintang berarti wajib diisi ya. Yang ada bintangnya wajib diisi. Kemudian kalau yang nggak ada bintangnya boleh diisi, boleh tidak. Tapi kalau ada silahkan diisi. Kalau yang nggak ada nggak usah. Misalnya nomor telepon, misalnya nggak ada berarti nggak usah. Nomor HP walaupun nggak ada bintangnya diisi aja ya. Kan pasti punya kalau nomor HP. Jelas Bu?